Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo semuanya, kali ini ada sebuah kisah dari seorang mahasiswi tentang pengalamannya saat makrab di sebuah villa. Aku Rani, seorang mahasiswi semester 5 di salah satu universitas daerah Bandung. Sudah 2 tahun aku ikut organisasi himpunan di jurusanku. Seperti biasa, setelah merekrut anggota baru, organisasi akan melakukan agenda malam keakraban yang biasa disingkat sebagai makrab. Makrab ini bertujuan untuk saling mengenal antar anggota baru dan anggota lama. Saat itu, yang jadi panitianya ada 10 orang. Dan aku terpilih sebagai divisi konsumsi. Kemudian, anggota barunya berkisar 15 orang. Kalau dihitung-hitung, total yang ikut ke makrab itu ada 35 orang. Ditambah alumni-alumni yang datang untuk memberikan materi atau sekedar mampir. Jauh-jauh hari, kami sebagai panitia sudah sering melakukan rapat untuk melihat perkembangan dari masing-masing divisi. Jadi, yang sudah direncanakan, makrab akan diadakan 2 hari 1 malam yang bertempat di Lembang. Temanku bernama Fadil bertugas untuk mencari villa. Orang udah nemu villanya di daerah Lembang, tapi rada pelosok gitu, Villanya teh gede banget. Enak lah pokoknya, ucapnya. Dia juga bilang kalau harganya pas dengan budget yang kita punya. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, aku dan teman-teman berangkat subuh-subuh di hari Sabtu. Beberapa dari kami ada yang berangkat menggunakan mobil pribadi dan motor, sedangkan anggota baru menggunakan angkot sewaan. Aku pakai mobil, sambil bawa dan jagain barang-barang konsumsi juga. Kata Fadil, perkiraan perjalanan ke villa tuh memakan waktu 1,5 jam. Selama di perjalanan, aku dan keempat teman yang ada di mobil sering bercanda untuk menghilangkan penat juga. Sampai kemudian jalanan yang kami lalui semakin sempit. Kayaknya udah mulai deket deh. Udah 1 jam lebih nih kita jalan. Pasti yang pakai motor udah sampai, ucap Dinda yang duduk paling depan. Jalanan yang dilewati semakin rusak dan berlubang. Anehnya, aku ngerasa dari tadi nggak ngeliat ada rumah penduduk satupun. Kiri dan kanan cuman tumbuhan aja. Sampai kemudian mobil yang dibawa Budi berhenti. "Loh, kok berhenti, Bud?" tanyaku. Ia menunjukkan tangannya ke depan. Di depan ternyata ada palang jalan yang dibuat pakai bambu, dan di tengah-tengahnya ada simbol dilarang masuk. Kenapa gak boleh masuk? Padahal jalan di depannya tuh bagus-bagus aja deh, ucap Dinda. Budi pun keluar dan menghampiri angkot yang ikut konvoi di belakang untuk meminta bantuan memindahkan palang itu. Sampai kemudian
mereka ramai-ramai mengangkat palang itu supaya bisa lewat. Lagi pula, Fadil juga udah bilang kalau ini adalah satu-satunya jalur yang bisa dilewati pakai mobil. Sedangkan motor lewat jalur lain. Budi pun masuk kembali ke dalam mobil sambil bilang, "Si bapak angkot ngeluh, jalannya menipelosok banget katanya." Aku jadi mikir, emang sih, dari jalanannya juga udah sepi banget. Akhirnya kami kembali jalan. Dan 20 meteran dari palang tadi, kami sudah menemukan vilanya. Di sana sudah terlihat banyak motor yang terparkir. Dari jauh, ada bapak-bapak yang menghampiri mobil kami. "Duh, maaf pisan, bapak teh lupa geser palangnya. Bapak kira semua pada bawa motor. Ya udah, parkir di situ ya," ucap bapak. Budi pun hanya mengangguk sambil tersenyum, merespon perkataan si bapak, yang kayaknya ia adalah pengelola tempat ini. "Rasanya aneh banget deh, ada palang gak boleh masuk," ucap Dinda. "Ya udah, yang penting kita udah sampai. Yuk turun," ucapku padanya. Aku pun keluar dari mobil dan langsung melihat ke villa. Bangunannya terlihat besar dan bertingkat 2. Villa ini bergaya limasan adat Jawa. Temboknya memakai batu bata tanpa disemen dan keseluruhannya berwarna coklat. Lantainya terbuat dari kayu yang kalau kita jalan bisa memunculkan suara. Aku kemudian memasukkan barang-barang konsumsi ke dapur. Pas masuk, entah kenapa aku merasa hawa di dalam villa ini sedikit aneh. Kayak lebih dingin gitu dibanding di luar villa. Dapurnya berada di bagian pojok sebelah kiri dari pintu masuk. Di sana ada banyak keris yang terpajang di dinding. Pemilik villanya kayaknya orang Jawa banget deh, ucap Dinda, sembari menaruh peralatan makan ke atas meja. Di sebelah kanan dapur ada pintu belakang yang langsung mengarah ke pendopo. Pendopo itu lumayan besar seperti saung. Bangunannya hanya memiliki 4 tiang beratap joglo. Aku dan tim konsumsi pun sudah mulai bersiap-siap masak. Di depan wastafel ada jendela yang terbuka menghadap keluar. Saat sedang mencuci piring, tiba-tiba aku mencium bau melati yang sangat pekat. Aku pun bertanya ke Dinda yang ada di sampingku. Din, kamu nyium bau melati enggak?" Dinda mengangguk sambil menunjukkan ekspresinya yang takut. Dan pas aku kembali melihat ke depan, ada seorang laki-laki yang kepalanya nongol dari jendela. "Gasnya bisa hidup?" tanyanya mengagetkan kami. "Aduh, ngagetin aja sih. Bisa kok, bisa hidup." Orang tadi memakai baju lurik Jawa yang kemudian pergi begitu saja tanpa ngomong apa-apa lagi, sampai bau melati itu hilang bersamaan ketika orang itu pergi. Gila, ngagetin aja tuh orang, tiba-tiba nongol di jendela. "Masuk ya ke dalam," ucap Dinda yang terlihat kaget. "Tapi dia siapa ya? Soalnya dari pas datang aku baru lihat," lanjutnya. "Anaknya bapak-bapak tadi yang jagain villa kali," jawabku seenaknya. Kami pun kembali kerja. Sembari masak, aku mendengar panitia lain membagi-bagikan kamar. "Laki-laki kamarnya di bawah ya,
perempuan kamarnya di atas, teriak panitia lain. Di lantai 1 ada 5 kamar. Di lantai 2 juga katanya ada 5 kamar. Aku belum lihat ke sana soalnya. Jam pun berlalu dengan cepat. Sampai tak terasa sudah jam 2. Pekerjaan tim konsumsi sudah selesai siang ini. Aku dan Dinda pergi ke atas, yang kebetulan para peserta dan panitia lain lagi melakukan kegiatan di halaman luar. Lantai 2 tempatnya terlihat sempit dikarenakan banyak kamar yang berhimpitan. Dan aku melihat di pojok ruangan ada kaca panjang berdiri yang ditaruh di situ. "Ran, cobain deh ini," teriak Dinda dari balkon. Aku pun jalan menuju balkon dan melihat Dinda di pojok kiri. Ia sedang duduk di kursi goyang. "Enggak ah," ucapku sembari melihat keluar. Balkon ini mengarah ke tempat parkir, yang sebelahnya ada lapangan. Dari kejauhan, aku melihat ada orang yang pakai baju lurik Jawa tadi. Ia sedang berdiri di lapangan. Din, sini cepat." Dinda pun datang menghampiriku. "Itu, lihat deh, ada AAA yang tadi. Dia ngapain ya di lapangan?" Dinda menggeleng tidak tahu. Orang itu diam mematung, melihat ke arah lantai 1. Entah siapa yang dilihat, kami tidak tahu. Lalu dengan cepat, ia melihat ke arah kami berdua yang di atas. Aku dan Dinda pun langsung membalikkan badan. Ya ampun, serem banget. Itu kok dia bisa tahu ya kita di sini. Ngeliatin kita gitu banget lagi. Kami berdua pun masuk ke dalam kembali. Dan saat aku masuk, di pojok kiri, tepatnya di depan cermin, ada seorang perempuan memakai baju putih. Ia sedang berdiri, menyisir rambutnya yang panjang. Sontak aku langsung mengalihkan pandangan dan berlari ke bawah dengan panik. Apa-apaan sih, Ran? Kok lari gitu? Aku jadi ikut lari kan? Ucap Dinda sambil terengah-engah sehabis turun dari tangga. Enggak ada apa-apa kok. Ya Tuhan, aku benar-benar ketakutan. Badanku terasa lemas mengingat perempuan tadi. Aku gak berani cerita ke orang-orang karena takut membuat keadaan semakin buruk. Di malam harinya setelah makan malam, kami semua pindah ke saung joglo, yang dimana kami nanti akan memperkenalkan diri ke anggota baru. Aku dan panitia lain berdiri di pintu dapur, melihat acara yang sedang berjalan. Itu masih ada anak yang di atas ya? Kalian gak panggil suruh turun ke bawah? Tanya Budi yang berdiri di samping. Tadi udah diabsenin, ada semua kok. Emang kenapa? Tanya Dinda. Oh, enggak. Kirain masih ada yang di atas. Terus itu siapa yang masih di atas ya? Panitia kan juga disuruh ke saung semua. Ucap Budi lagi. Entah kenapa tiba-tiba aku merinding. Coba aja cek mukanya satu-satu. Ada semua kok di sini. Ucap Dinda lagi. Aneh banget. Tadi orang di parkiran ngeliat di atas tuh ada yang duduk di kursi goyang. Rambutnya panjang. Ucap Budi dengan takut. Dinda seketika memegang tanganku. Kan bener, di sini vilanya serem gak sih? Ternyata bukan aku saja yang melihat sosok itu. Budi juga melihatnya. Dan bahkan Dinda juga merasa ada yang gak beres di sini.
Kami bertiga pun langsung mengalihkan pembicaraan untuk fokus ke acara. Setelah acara malam selesai jam 11, panitia menyuruh anak-anak untuk masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Sembari aku melihat peserta perempuan sudah pada naik ke atas. Kemudian panitia disuruh berkumpul oleh ketua di saung. Kami semua pun duduk di saung menghadap ketua yang sedang berdiri. Teman-teman, nanti kalau ada apa-apa pas nanti tidur, amit-amit ini mah ya, langsung kasih tahu orang ya, ucap ketua. Kemudian kami pun jadi saling berbisik satu sama lain. Kalian ngerasa gak sih ini villanya serem? Tanya teman sebelahku. Kami semua jadi ngobrolin perasaan gak enak dengan villa ini. Iya serem banget ya. Itu villanya aku juga ngerasa serem. Ya udah, shh. Jangan dibahas. Mending sekarang kita tidur. Panitia tidurnya di luar, jangan di kamar, ucap ketua. Aku dan Dinda lantas menuju ke atas. Din, kita di kamar aja yuk. Aku takut deh, di luar ada cermin itu, ucapku sambil berbisik ke dia. Dinda mengangguk setuju. Ia tampaknya juga ketakutan. Langkah demi langkah anak tangga aku lewati, sampai akhirnya tiba di atas. Tiba-tiba aku kaget melihat cermin yang kondisinya sudah ditutup oleh kain hitam. Itu siapa yang nutup cerminnya? Tanyaku. Aku kak, ucap anak baru yang bernama Kia. Ia tiba-tiba datang di sebelahku. Astaga, ini orang ngagetin aja, pikirku. Kenapa ditutup Kia? Tanya Dinda penasaran. Kia tersenyum canggung sambil bilang, biar aman aja kak. Ia lantas masuk ke dalam kamarnya kembali. Apa Kia jangan-jangan ngerasain ada yang aneh juga ya? Yaudah yuk tiduran, ucap Dinda yang sudah rebahan. Kami kemudian tidur di depan pintu kamar dengan menggelar karpet yang space-nya agak luas. Untung kami bawa sleeping bag. Gila sih, ini tempat dingin banget. Aku berusaha untuk tidur, tapi rasanya sulit banget. Saat kulihat HP, waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Panitia yang lain sudah tertidur, begitupun Dinda. Saat aku kembali berusaha tidur, tiba-tiba aku mendengar ada suara pintu kamar terbuka. Lalu aku pun mengintip. Pintu yang terbuka itu tepat berada di seberangku. Ternyata yang membuka pintu itu Kia. Oh, mungkin dia mau ke kamar mandi. Aku pun kembali memejamkan mata dengan keras dan berharap bisa tidur. Namun, aku gak mendengar ada suara langkah kaki. Loh, Kia bukannya tadi bangun ya? Pikirku dalam hati. Kok kayak belum pergi sih? Kemudian aku membuka mata sedikit. Dengan penglihatan yang kurang jelas, aku masih melihat Kia diam berdiri di pintu. Itu dia ngapain sih diam di situ? Ucapku dalam hati. Posisiku tidur menghadap kiri, jadi kepalaku berhadapan langsung dengan Kia. Aku pun masih menyipitkan mata supaya gak ketahuan kalau aku lagi bangun. Lalu Kia tiba-tiba bergerak. Namun anehnya gak ada suara langkah kaki pun yang terdengar. Hah, kok gak ada suara dia lagi jalan? Pikirku. Padahal aku sedang tertidur di lantai. Mestinya suara kaki terdengar jelas. Terlebih ini kan kayu, pikirku lagi. Aku lantas memelekkan mata
untuk melihat Kia lebih jelas. Saat mataku buka, ternyata ia tidak berjalan, melainkan melayang. Ia melayang menuju cermin, sampai akhirnya diam berdiri di depannya. Ia lantas melepaskan kain hitam itu dan langsung menggerakkan tangannya seperti sedang menyisiri rambut pendeknya. Ia menyisir rambutnya yang pendek sambil bersenandung. Aku benar-benar kaget. Ya Tuhan, badanku merinding hebat. Aku kemudian bangun dan mendekati Dinda. Dinda, bangun Din. Ucapku panik menggoyang-goyangkan badannya. Dinda akhirnya terbangun panik. Kenapa? Aku kemudian menunjukkan tangan ke cermin. Kia Din, dia kesurupan. Dinda benar-benar kaget. Kami berdua pun langsung menuju Kia untuk membangunkannya. Ki, sadar, ucap Dinda sambil berbisik. Kami berdua menggoyang-goyangkan badannya. Sampai akhirnya Kia terbangun. Ia terlihat kebingungan dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kia langsung masuk ke kamarnya kembali. Hah, dia tuh udah sadar belum sih? Bisik Dinda. Kami berdua kemudian menuju ke pintu kamarnya untuk melihat Kia. Di sana, ia sudah tertidur kembali di tempat tidurnya. Astaga, dia tadi ngelindur kali ya, bukan kesurupan. Tapi kok serem banget ya? Bisik Dinda. Aku masih dalam keadaan tak percaya. Ada apa dengan Kia? Kalian kok bisik banget? Udah tidur sana. Ucap temanku yang terbangun gara-gara kami berdua. Keesokan paginya, aku bangun dalam keadaan lemas. Malam tadi, aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku dan Dinda bangun lebih awal karena harus menyiapkan sarapan untuk peserta dan panitia lainnya. Pukul 8 pagi, semuanya pada sarapan di saung, kecuali tim dapur. Kami makan di dapur. Tiba-tiba, Budi yang ada di sebelahku dapat telepon. Halo? Iya? Oh, ada yang ketinggalan? Oke, ntar aku cariin ya. Aku jadi kepo. Siapa, Bud? Itu si Kia. Bilang ada barangnya yang ketinggalan. Aku diminta tolong buat bawain nanti. Kasian deh anak satu itu. Gak bisa ikut acara ini sampai selesai. Padahal dari awal, dia yang paling excited. Ucap Budi. Apaan sih? Kia bukannya ada di situ? Kataku sambil berusaha nyari Kia di antara para peserta lain di saung. Loh, emang gak tahu? Dia kan udah orang antarin pulang sebelum acara tadi malam karena omnya meninggal. Makanya orang dari situ kan ngeliat Kunti di parkiran, ucapnya. Hah, aku benar-benar gak percaya. Jadi orang yang kita lihat berdua itu siapa? Dinda terlihat kaget. Badan kami sangat lemas. Dinda bahkan jatuh terduduk ke lantai. Kemudian setelah berpamitan dan foto-foto, aku dan Dinda gak henti-hentinya merenung. Kami sangat kaget dengan kejadian tengah malam tadi. Kami pun berpamitan dengan bapak-bapak penjaga vilanya. Untung loh kalian gak ada yang kesurupan di sini. Biasanya sih kalau ada yang menginap di sini pasti ada yang kesurupan. Soalnya di lantai 2 tuh penunggunya suka jahil, ucap bapak itu sambil bercanda. Kami cuma bisa diam sambil ketakutan. Kalau AA yang pakai baju lurik itu siapa, Pak? Tanya Dinda takut. Hah, raut wajah bapak itu mendadak berubah jadi kaget. Di sini paling yang suka pakai lurik tuh anak laki-laki bapak. Tapi dia tuh lagi pergi keluar daerah, ucapnya.
Dia biasanya bantuin Bapak untuk mengurus villa ini. Tapi sekarang Bapak lagi sendirian, Neng. Kamu salah lihat kali. Ucapnya yang masih terlihat kaget. Aku dan Dinda kembali kaget mendengar hal itu. Akhirnya, kami pun kembali naik ke kendaraan masing-masing untuk pulang. Aku masih semobil dengan Dinda dan Budi sebagai supirnya. Kami pun langsung tancap gas untuk pulang, sedangkan peserta yang diangkot dan yang pakai motor sudah duluan jalan. Anehnya di perjalanan, kami melihat banyak rumah penduduk. Perasaan kemarin gak ada rumah-rumah gini, ucap Dinda. Ada warung tuh di depan, berhenti sebentar Bud, aku mau beli minum, ucapku sambil menunjuk ke warung depan. Setibanya di warung, aku pun turun dari mobil. Ibu, punten, beli air ini, kataku. Iya Neng, 1.500, jawabnya. Neng, dari mana? Tanya si ibu lagi. Dari acara kampus Bu, di villa ujung jalan ini. Itu tuh di arah situ, ucapku sambil menunjukkan jalannya. Si Eneng bisa aja, orang di situ tuh jalannya buntu tahu. Dan ibu teh udah 50 tahun di sini. Gak pernah dengar tuh ada villa di sini, Neng. Mendengar hal itu, tentu aku jadi panik lagi dan segera masuk ke mobil. Aduh, gak lagi deh aku ikut acara yang nginep di villa. Kapok. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.